Demikian pula Bapak dan Ibu Guru SMA Islam Nusantara beserta staf PU beserta jajarannya. Yang pertama, mari kita berikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita berkumpul pada ruang ini dalam acara sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Susi Susanti yaitu CGP Angkatan 8. Yang keduanya, salam salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat beliau dan dapatkan syafaat beliau dan kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung untuk acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua acara ini yaitu pemaparan sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Ibu Susi Susanti. Kemudian selanjutnya itu penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Susi Susanti yaitu CGP Angkatan 8. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Islam Nusantara, Ibu Siti Nursalina, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf PU yang ada di SMA Islam Nusantara, dan tak lupa pula teman-teman semuanya. Kemudian kedua-duanya salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktu dan meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam acara diseminasi atau sosialisasi penerapan dan pemahaman budaya positif. Di dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif di modul 1.4. Ini merupakan aksi nyata dalam modul 1.4 yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru untuk PGP Angkatan 8 ini. Ya, sebelum saya mulai, ini ada sedikit video ya, karena kita di sini membahas tentang budaya positif. Ini ada sebuah video ilustrasi yang akan saya putarkan. Mohon Bapak Ibu Guru untuk bisa memperhatikan video berikut ini. Mohon.
Dan kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, jangan ini ya, jangan mencontoh dari. Kalau kalian contoh, ada nih yang lagi kerja lagi, masih tahu kamu. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu berdua. Dia ada yang ditanyakan, langsung tanya kepada Bapak. Kamu apa Pak? Ini Pak. ya Pak, Bapak. Ini yang kali mulai sini ada ya. Tenang kita nyusun. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah ada. Maaf Pak, saya terlambat. Dan lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dan nih, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi Udah, dan ini dia. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dan dengar ya, kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Ingat ya? Ya sudah, berapa ini? Perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. ini bajunya mau dibawa kemana Pak? Biar saya dulu. Udah, maksudnya Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan harus datang. Gak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi setelah siang aja, saya Benar, tidak apa-apa. iya, gak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Udah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencontoh Dani datang ke sekolah seenaknya aja.
Astagfirullah. Kamu kemana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Enggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Maaf ya kita lambat. Iya nggak apa-apa deh. Terus sepertinya kakak udah terlambat. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Tidak seperti Loh, itu tangan kamu kenapa nih? ini tadi habis dari luka. Ya Allah, nanti diobati. Ya Kak, ini nanti aku pergi. Ya, kakak balik dulu ya. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Mari Pak. Ya, jadi. Maaf Pak, saya benar-benar. Mas Dani, maafkan bapak ya. Karena bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit penjelasan dari kamu. Oh iya Mas Dani, bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini bapak ada hadiah mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Ya, kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih.
video sedikit gambaran tentang seorang anak. Ya. Coba mungkin ada Bapak Ibu yang ingin merefleksikan dari pemaparan video tadi. Monggo. Tadi ada seorang anak bernama Dani. Dani dia hampir sekian hari dia terlambat sekolah. Nah, si guru itu tidak mau tahu alasannya, tiba-tiba dia langsung menghukum Dani dengan memberikan pukulan kepada Dani. Begitu, ya. Kemudian lambat laun bapak tersebut bertemu dengan adik Dani yang tidak sengaja tertabrak oleh pak gurunya, dan pak gurunya tidak sengaja juga melihat Dani ternyata apa alasan Dani terlambat. Akhirnya bapak tersebut mengetahui dan pak gurunya juga bisa memaklumi keadaan Dani. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari ilustrasi ini, apakah Bapak Ibu pernah melakukan hal yang sama? Tidak mau tahu alasan, tiba-tiba langsung menghukum siswanya. Apakah sudah pernah seperti itu Bapak Ibu? Mungkin pernah ya? Nah, itu nanti kita akan bahas hal-hal seperti itu panas nggak sih, efektif nggak sih, efisien nggak sih untuk anak tersebut? Oke, kita akan bahas nanti di budaya positif. Ya, jadi konsep utama modul budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya. Jadi perubahan paradigma belajar itu bagaimana kita nanti ya belajar tentang paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi belajar berdiferensiasi ini kita harus tahu kondisi siswanya, bagaimana siswa tersebut mengalami kesulitan dalam belajar ataupun mengalami kesulitan dalam proses belajarnya. Jadi kita harus tahu apa yang dirasakan atau apa yang sedang dirasakan oleh siswa tersebut. Jadi kita harus tahu belajar harus menerapkan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Seperti itu ya Bapak Ibu, tergantung dari masalah anak-anaknya. Jadi masalah anak A dengan masalah anak B itu penanganannya juga berbeda. Itu namanya paradigma baru atau perubahan paradigma belajar. Oke. Kemudian yang kedua itu ada, nah sebelum ke yang kedua kita tahu dimensi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi ada enam dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berpikir kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kita capai di dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Oke, kemudian yang kedua, langkah yang kedua itu ada yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif. Sebelum itu saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Kita sudah tahu ya, makna disiplin itu apa Bapak Ibu? Disiplin itu yang seperti apa? Dikatakan anak-anak kita itu sudah disiplin itu yang seperti apa? Menaati peraturan. Ya, jadi dikatakan disiplin itu anak-anak kita sudah menaati peraturan. Nah, di sini disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta
positif di sini anak-anak rela dengan senang hati melakukan sebuah budaya positif begitu. Oke. Kemudian untuk kita dalam menerapkan budaya positif tersebut, kita akan didukung oleh kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, untuk bertahan hidup jelas ya Bapak Ibu, kita butuh makan, butuh minum ya. Kata-kata Jawa itu kebutuhan dasar itu bertahan hidup, sandang, pangan dan papan. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua itu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita memberikan kasih sayang kepada anak-anak didik kita, kepada murid itu semuanya rata, tidak pilih kasih. Jadi anak-anak itu akan merasa diterima oleh kita, akan merasa dianggap oleh kita, seperti itu. Kemudian penguasaan, bisa di next slide-nya. Ya. Kemudian ini ada motivasi berperilaku manusia. Ya. Jadi dari 5 kebutuhan dasar hidup itu kita akan kemudian termotivasi dalam berperilaku manusia. Ini ada tujuan, ada 3 tujuan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi di sini murid itu hanya melakukan ibaratnya aturan itu dengan ketidaknyamanannya, terpaksa. Dia merasa terpaksa dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Misalnya dia datang tepat waktu tapi sambil terburu-buru, berarti dia terpaksa, tidak dari hatinya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi antara tadi yang terpaksa dan dengan imbalan atau pengen sesuatu itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi itu juga kadang saya pernah juga melakukan hal tersebut kepada anak saya di rumah. Jadi nanti Dok, nek kamu nanti ranking 1, nanti tak kasih ini, nanti tak belikan ini. Nah itu juga saya ternyata itu salah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu juga pernah melakukan hal seperti itu di rumah atau di sekolah? Oke, tapi ya berarti ya. Nah, iya, jadi itu pun ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, yang ini itu yang patut kita apresiasi karena dia bisa menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Dia melakukan sesuatu tanpa tadi sokokan ataupun paksaan. Begitulah ini itu muncul dari nilai diri sendiri dia, dari nilai anak didik kita atau dari anak kita, murid kita. Jadi tanpa paksaan dan tanpa sokokan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih konsep disiplin yang ideal atau yang gagal? Nah, ini yang gagal dulu ya Bapak Ibu. Nanti saya sampaikan yang ideal atau yang efektif seperti itu. Bagaimana sih konsep disiplin yang gagal? Nah, kita akan membedakan antara hukuman dan penghargaan. Ini hukuman dan penghargaan itu kita sudah sesuai atau belum yang kita terapkan di dalam pembelajaran kita selama ini. Untuk hukuman, ya, hukuman jelas ciri-cirinya pertama, 1, menyakitkan. Ya, itu karena kita tadi seperti Dani contohnya, ya. Dani karena dia terlambat terus dan dia
mendapatkan hukuman dari pak gurunya, ya, dikasih pukulan, terus akhirnya dia sakit, menyakitkan itu ya, baik sakit secara fisik maupun secara mental, begitu. Kemudian yang kedua, tidak nyaman, jelas sekali. Jadi tidak nyaman dengan perlakuan bapak guru tadi, ya. Dia sudah berusaha, tapi bapak gurunya tidak mau tahu alasannya. Kemudian yang ketiga, ada murid takut, ya, takut dengan berusaha dengan sebaik mungkin jadi biar tidak terlambat, namun pak gurunya tidak mau tahu. Kemudian menyiksa, ya, menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi tidak ramah. Kenapa murid jadi tidak ramah? Karena dia merasa terancam, dia takut. Jadi dia ibaratnya kerasa ketakutan itu seperti apa sih ya Bapak Ibu? Pernah merasakan ketakutan ya? Ya, nah itu akan sangat tidak nyaman sekali, ya, karena dia tidak karena dia takut, akhirnya dalam pembelajaran, dalam bersosialisasi dengan teman-temannya itu dia sangat tidak nyaman sekali. Kemudian bagaimana jika kita melakukan penghargaan kepada murid? Itu efektif tidak? Itu sudah pantas belum untuk pembelajaran kita? Yang pertama itu ada tidak efektif, ya, tidak efektif. Karena apa? Karena dengan penghargaan itu nanti kita atau anak didik kita itu akan terbiasa. Aku Pak, misalnya di dalam rumah, dok, nanti nek kamu sholat isya atau sholat subuh, nanti siang tak belikan ini es krim misalnya. Nah itu kan berarti si anak itu akan merasa aku sholat subuh karena es krim tadi, ya, iya begitu. Nah, merusak hubungan atau sifat iri. Ini kalau misalnya di sini Bapak Ibu masih ada yang melakukan prankingan di dalam kelas, masih ada yang melakukan prankingan di dalam kelas, masih ya. Nah, ini itu seharusnya kan sudah tidak dianjurkan untuk prankingan di dalam kelas. Tapi kan kita hanya untuk ini saja ya, pengetahuan teman-teman anak. Tetapi itu tuh tidak efektif ternyata Bapak Ibu. Terkadang di SD masih ada yang kalau ranking 1, 2, 3 itu dikasih sesuatu ya. Kadang anak saya juga di sekolahan ranking 1, 2, 3 itu dikasih misalnya reward oleh Bapak Ibu gurunya. Itu tidak efektif. Itu akan menimbulkan kecemburuan sosial Bapak Ibu. Jadi antara murid satu dengan murid yang lain dia akan merasa iri. Dia yang sering dikasih reward sama guru, domain ranking 1, domain ranking 2 ataupun ranking 3 seperti itu. Itu tidak efektif dan itu akan menimbulkan rasa iri kepada murid-murid kita. Kemudian mematikan kreativitas, ya Bapak Ibu, karena dia hanya terbatas, hanya fokus dengan penghargaannya, hanya fokus dengan rewardnya disampaikan oleh Bapak Ibu. Nanti kalau ranking 1 ada sesuatu, nah itu maka dia tidak hanya berfokus pada oke, aku mau ranking 1, oke, aku mau ini, tidak terbatas, tidak leluasa di dalam kreativitasnya. Kemudian yang keempat ada mendukung dengan sistem ranking tadi ya, merampas hak menghargai diri. Bagaimana maksudnya merampas hak menghargai diri? Itu maksudnya jadi ketika kita merasa cukup, contohnya misalnya anak-anak kita mungkin bisa membaca satu kata, 1, 2 kata atau 1 kalimat, tetapi kok ketika tiba-tiba di rumah sama ibunya dibilangin gini, kalau kamu bisa membaca 1 paragraf, berarti 1 kata ini nanti mama kasih mainan, misalnya seperti itu kan berarti si anak padahal sudah merasa puas dengan kemampuannya, tapi kok ternyata ibu masih menilai dengan sesuatu, ibu masih menilai dengan kalau kita mencapai sesuatu akan dikasih mainan seperti itu. Itu jelas sekali merampas menghargai dirinya, karena dia merasa ibaratnya segala sesuatu itu hanya berupa penghargaan, begitu Bapak Ibu. Oke, next. Nah, bagaimana konsep disiplin yang sukses Bapak Ibu? Kalau
berhasil. Berarti si disiplinnya ini itu berusaha atau berhasil diterapkan oleh kita sebagai orang tua maupun sebagai guru. Oke, jadi untuk disiplin yang sukses itu hanya ada dua istilah yaitu konsekuensi dan restitusi. Itu untuk disiplin yang sukses, bukan lagi hukuman maupun penghargaan. Jadi, nah, konsekuensi dan restitusi ini merupakan hal baru juga buat saya di PGB ini. Ada sebuah materi yang namanya segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana penanganan segitiga restitusi. Jadi ini bedanya antara konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yang pertama adalah penguatan jangka pendek. Jadi contoh konsekuensi itu seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita atau anak murid kita menyenggol gelasnya kan ada airnya. Nah, airnya kan otomatis receh dia Bapak Ibu di sini lah. Konsekuensinya apa yang harus dilakukan murid tersebut? Iya, nolak ya, atau membersihkan airnya begitu. Jadi itu konsekuensi yang harus dilakukan. Jadi beda antara hukuman dan konsekuensi. Bisa membedakan ya Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi penguatan jangka pendeknya itu seperti itu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Ini kelemahan dari konsekuensi, berarti kita tetap harus monitor terus anak kita, ya. Dia mau melakukan konsekuensi dengan ikhlas atau tidak, seperti itu. Kemudian stimulus atau respon, ya. Murid menghormati peraturan, ya. Jadi dengan konsekuensi nanti dia akan berusaha menghormati peraturan yang ada, tidak terpaksa seperti tadi hukuman, begitu. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, ya. Karena kita sudah memberikan konsekuensi, jadi anak tersebut akan tidak ada waktu untuk merenungi kesalahan yang sudah dia perbuat. Dia langsung bertindak untuk melakukan konsekuensi yang sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, seperti itu. Kemudian restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, ya. Jadi tadi restitusi itu salah satu cirinya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Misalnya tadi menyenggol gelas, jadi dia bertanggung jawab untuk membersihkannya, seperti itu. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Ini juga bisa melatih anak kita untuk terbiasa dalam pemecahan masalah. Kalau seperti ini, apa konsekuensinya? Apa yang harus dia lakukan? Seperti itu. Jangka panjang, ya ini akan mengefek di jangka panjang. Walaupun dia entah itu di rumah atau di sekolah, dia akan melakukan yang namanya konsekuensi. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus ada juga teori kontrol, diri yang memegang kontrol. Jadi teori kontrol itu adalah sesuatu yang bisa mengontrol dirinya, ya. Yang bisa mengontrol diri kita adalah bukan orang lain, tapi diri kita sendiri, begitu. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan, gitu. Oke. Konsep disiplin, ya. Ini ada pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya. Jadi tadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goseni 2004. Kemudian ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan umum, belajar dari kesalahan. Seperti tadi ya Bapak Ibu, dia belajar dari kesalahan, jadi dia sadar kalau nyenggol air itu yang tumpah itu dia harus menolaknya, harus bertanggung jawab, seperti itu. Memperbaiki hubungan, ya. Terus tawaran bukan paksaan. Jadi ini merupakan tawaran Bapak Ibu. Jadi restitusi ini merupakan tawaran. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, contohnya
kemudian, nah ini ada perbedaan. Jadi ini ada sebuah contoh kasus. Contoh kasus yang ada di misalnya ada di sekolah kita. Kasusnya ini ada siswa berantem dengan teman lainnya. Pernah dulu pernah sesekali pernah di sekolah kita ada yang berantem dengan temannya, nggak tahu masalahnya apa, itu tiba-tiba dibekuk. Nah itu pernah terjadi. Nah di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman, guru menghukum siswa tersebut membersihkan kamar mandi. Guru marah dan siswa menjadi takut karena tadi dia berantem, dia langsung dihukum. Nah, dengan hukuman tersebut anak-anak terpaksa dia tidak jadi mau nggak mau dia harus melakukan hukumannya begitu. Kemudian konsekuensi itu tadi guru memberikan konsekuensi siswa menulis perjanjian tidak mengulangi sebanyak 33 atau lebih boleh. Ya, jadi itu konsekuensi yang kita tawarkan ke anaknya. Mau konsekuensinya mau apa? Seperti itu. Ya, guru tegas dan siswa menghormati. Jadi bedanya antara hukuman dan konsekuensi, tadi guru marah dan siswa takut. Kalau yang konsekuensi guru tegas tetapi siswa lebih menghormati. Oke, karena ini sifatnya memaksa bodoh. Kalau yang ini tidak ya. Oke. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini kita sepakati dulu keyakinan kelas yang ada, ya, keyakinan kelas, dan membantu dirinya atau siswa menyelesaikan masalahnya. Kenapa sih kamu dicari dulu? Akar permasalahan anak ini berantem. Ada masalah apa sih kamu kok sampai berantem sama si A misalnya? Apa sih yang mendasari kamu bisa tersulut emosinya sampai kamu berantem sama si B seperti itu? Ya, jadi kita cari tahu dulu masalahnya, kemudian kita tawarkan atau kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh anak tersebut. Oke. Kemudian, nah ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol restitusi ini itu kita sudah di posisi mana? Kira-kira selama ini Bapak Ibu? Lebih kemana? Apa penghukum atau pembuat masalah, merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Kira-kira yang mana selama ini? Yang sudah diajarkan tahun-tahun mungkin yang mana kira-kira Bapak Ibu? Dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu sebagai posisi 1, 2, 3, 4 atau 5? Ya, tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Oke, berarti bisa memposisikan diri. Nih, ada lagi yang sebagai teman nih. Nah, ya. Jadi nanti kita bisa tahu, oh ini tuh seperti ini, harus anaknya tuh seperti ini ya, begitu. Monggo. Nah, jadi ini ada satu kasus lagi, kasusnya masih sama, kasus tadi anaknya berantem dengan temannya. Nah, dengan 5 posisi kontrol itu harus seperti apa? Ya, yang pertama penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di lapangan, begitu ya. Jadi langsung tanpa dia mau tahu alasannya, dia langsung menghukum. Ada yang pernah seperti itu Bapak Ibu? Pernah ya? Nah itu menghukum. Nah terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Kadang kita juga pernah di posisi ini ya. Berapa kali guru
buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah itu juga pernah. Ya, pernah banget apa tidak? Ya, tadi ada kayaknya yang ngomong pernah sebagai teman, apa selalu sebagai teman, apa berusaha sebagai teman. Kemudian yang keempat ada memantau. Oke, memantau. Kamu sudah melanggar peraturan apa konsekuensinya, itu memantau deh. Jadi sesuai dengan aturan yang ada gitu. Kemudian terakhir manajer, apakah kamu tahu salah kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah ini itu posisi yang paling ideal Bapak Ibu, yang paling jelas, yang paling sesuai. Iya, yang manajer. Jadi yang manajer ini itu sesuai dengan ya antara anak dan guru itu sama-sama merasa enak gitu. Jadi kita tahu apa alasannya, kemudian kita tawarkan bagaimana cara anak tersebut memperbaiki dirinya, begitu. Itu namanya 5 posisi kontrol. Jadi yang paling ideal adalah posisi manajer. Kita bisa Bapak Ibu sebagai posisi manajer. Nah, nanti berusaha Bapak Ibu yang belum bisa, kita berusaha bareng-bareng biar anak kita merasa nyaman dan dia bisa berubah atau dia bisa memperbaiki dirinya. Oke. Nah, untuk mencapai budaya positif, untuk mencapai posisi manajer, ada sebuah keyakinan yang harus kita sepakati. Apa namanya? Namanya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, jadi ini ada sebuah pertanyaan pemantik. Kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Nah, begini Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm saat mengendarai kendaraan pada roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira Bapak Ibu alasannya? Biar dari polisi. Oke, yang lain ada? Keamanan, keselamatan, ya. Jadi kalau kita yakin dengan menggunakan helm kita akan selamat, itu baru namanya keyakinan, ya. Begitu. Kemudian yang kedua, tidak hanya untuk tidak berobat di kantor polisi, bukan tapi kita yakin kalau kita aman, begitu. Ini jawaban yang kedua, saya untuk kaula muda ya, berobat di kantor polisi kayak gitu. Kayak murid-murid kita kan sudah sering ya berangkat sekolah tanpa menggunakan helm, tanpa khawatir terjadi sesuatu. Nah itu, jadi kita harus tahu keyakinan kita kalau pakai helm itu insya Allah akan aman, begitu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pada saat pandemi dulu kita sering diwajibkan menggunakan masker, menggunakan masker dan harus cuci tangan sebelum masuk ruangan, minimal pakai hand sanitizer. Nah itu untuk apa Bapak Ibu? Menjaga kesehatan. Jadi kita yakin, iya kalau kita pakai masker dan kita cuci tangan, kita akan sehat, begitu. Itu adalah merupakan keyakinan. Nah itu nanti kita akan bentuk keyakinan kelas. Nah sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati, ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas di kelas kita, ya, dengan murid yang kita buat sedemikian rupa. Sebelum membuat secara tempelan, kita buat dulu secara ini kesepakatan kelas. Misalnya tidak boleh terlambat. Nah itu kita harus olah dulu menjadi kata-kata yang positif, kata-kata yang universal. Apa berarti kata-katanya? Tidak boleh terlambat. Terlambat itu membosankan. Terlambat itu membosankan. Nah itu kata Pak Ali seperti itu, ya. Ya,
Ya, berarti nanti bisa juga kita dengan kata-kata yang lebih universal itu dengan disiplin waktu. Satu nggih, Bapak Ibu nggih. Nggih, misalnya yang kedua, kalau ada Bapak Ibu guru tidak boleh ngobrol sendiri. Nah, itu kira-kira kata-kata yang universal apa Bapak Ibu untuk keyakinan kelas kita? Menghormati nggih, menghormati orang lain. Itu kan berarti kalau ngobrol sendiri dia tidak menghormati orang lain begitu. Jadi kita cari kesepakatan kelas dulu sama anak-anak. Setelah selesai kita tempel Bapak Ibu di dalam kelas. Jadi kalau ini kan pelajaran baru nggih, Bapak Ibu sudah pernah lihat sedaya? Ada yang sudah yang belum nggih? Nggih. Jadi kalau yang belum bisa dipraktekkan Bapak Ibu, ini mumpung ajaran baru, keyakinan kelas apa yang disepakati oleh warga kelas. Begitu. Nah, setelah ada keyakinan kelas, nanti kalau ada anak-anak yang melanggar harus ada apa lagi? Konsekuensi, konsekuensinya ya, konsekuensinya apa kalau mereka melanggar? Nah, itu juga harus disepakati bareng-bareng. Oke, ini contohnya. Jadi ini yang sebelah kiri saya ya, itu ini ada cap tangan itu sebagai tanda persetujuan. Jadi anak-anak menggunting cap tangan mereka sendiri, nanti ditempel di kesepakatan kelas. Ini ada contoh-contoh kesepakatan kelas yang sudah diterapkan, begitu Bapak Ibu. Jadi ini tanda tangan ini sebagai tanda persetujuan. Boleh Bapak Ibu berkreasi lain, misalnya tanda tangan boleh, ya, atau foto selfie mereka boleh ditempel di keyakinan kelas mereka bareng-bareng. Seperti itu. Yang penting sudah ada kesepakatan apa saja yang harus kita sepakati, begitu. Dan tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Ini paling ada 8 poin. Jadi cari yang mudah diingat, ya. Tapi kata-katanya yang universal juga mudah diingat. Jadi tujuannya tidak terlalu banyak itu biar mudah diingat, begitu. Nanti bisa dipraktekkan di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Oke. Nah, kemudian yang materi yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini adalah segitiga ya. Segitiga itu berarti dia saling menghubungkan. Itu ada 3 langkah ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi masalah apa ini yang ada di dalam murid itu kita stabilkan dulu. Kita cari tahu dulu apa sih masalah dasarnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, jadi kita validkan dulu masalahnya apa. Misalnya kok kamu kemarin bolos ini ya, nah itu merupakan validasi ya. Jadi ditekankan lagi apa masalahnya dulu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini Bapak Ibu, dari kesalahan tersebut kita tanyakan dulu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh anak tersebut. Misalnya tadi kan ada keyakinan kelas disiplin waktu. Nah kok dia beristirahat setelah jam orang nunggu. Nah berarti kan dia melanggar keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas disiplin waktu. Nah itu kita tanyakan, adakah keyakinan kelas yang kalian langgar? Gitu. Misalnya ada apa? Disiplin waktu. Nah begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Oke. Nah Bapak Ibu, ini adalah contoh yang sudah saya lakukan atau aksi ini kemarin sudah demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu mempraktekkan segitiga restitusi. Karena kemarin harusnya ini itu video dilaksanakan langsung kepada murid, tetapi karena kemarin saya masih di era liburan ya, jadi saya di sini bermain peran hanya suara atau voice note dari saya dan rekan atau salah satu siswa saya mempraktekkan
Administrasi Kontekstual Modul 1/4. Perkenalkan, saya Susi Susanti, CDP Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan. Skenario jika restitusi kasus Rosa tidak mengikuti pelajaran PKWU. Kami siang, Bukhari mengadakan praktik menghafal makanan khas daerah di kelas 9 sebagai nilai. Namun, pada saat jam PKWU jam kelima, ternyata Rosa tidak membawa peralatan masak karena dia kesiangan dan berburu-buru pada sekolah. Akhirnya, Rosa memilih untuk membawa sekolah pada jam PKWU tersebut dan dengan alasan tidak membawa peralatan. Selamat pagi, Rosa. Ayo, silakan. Selamat pagi, Bu. Kamu tahu selamat pagi saya ini? Mungkin berkaitan dengan kemarin saya membawa sekolah. Ya, oke. Tadi sudah kita paparkan tentang budaya positif, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Belum, oke. Dari pembelajaran tersebut berarti sudah paham bagaimana cara merestitusi keadaan siswa seperti itu. Jadi kita bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Nah, kita refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin merefleksikan mungkin? Monggo. Oke. Mungkin Bu Septi atau Pak Sure, monggo. Silakan. Tadi dari yang disampaikan oleh Bu Susi, menurut saya tadi saya tertarik dengan video yang Dani. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, itu sebaiknya kita jangan langsung memberikan mereka hukuman, tapi kita harus menelusuri dulu apa yang menjadi latar belakang kenapa siswa tersebut melakukan hukuman, atau tadi di akhir tadi misalkan melanggar kesepakatan kelas, apa yang membuat mereka melanggar kesepakatan kelas, seperti itu. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita. Iya, jadi kita harus cari tahu dulu apa yang mendasari si Dani terlambat, Bapak Ibu. Selain itu, selain masalah yang harus kita telusuri, adakah faktor lain yang mungkin bisa kita sisipkan atau kita cari solusinya bareng-bareng? Ada faktor lain selain itu? Dukungan dari keluarga, atau keadaan rumah, karena keadaan rumah itu akan sangat mempengaruhi kondisi anak, kondisi siswa. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas refleksinya dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Semoga kita bisa mempraktekkan budaya positif, keyakinan kelas ataupun segitiga restitusi. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk saya, bukan untuk saya. Oke, secara kasih berarti berakhir sudah acara pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhirlah acara pada